Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini bersama saya Nini Swartini Tias dari IAIN Berdiri Prodi Tadris Matematika kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh integral lipat 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan integral lipat 2 dari suatu fungsi f y, dA dengan diketahui suatu fungsi f y sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 5 per 8, di mana batasan R-nya yaitu x, y dengan x kurang dari sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 6, sedangkan y kurang dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 10, di mana di sini nanti saya akan membagi partisinya menjadi 15. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya akan mereview sedikit mengenai langkah-langkah pengerjaan dengan integral atau dengan definisi integral lipat 2. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu kita menentukan bagaimana gambar dari kurva yang diminta soal. Sedangkan yang kedua yaitu membagi partisi sama besar apabila kita sudah menggambar kurvanya. Yang ketiga, apabila partisinya sudah dibagi sama besar, kita mencari titik tengah di setiap partisi, kemudian mensubstitusikan ke dalam definisi yang diminta soal. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir, kita mengerjakannya sesuai dengan rumus integral Riemann dengan tidak meninggalkan langkah-langkah yang sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian soal. Langsung saja yang pertama, di sini saya akan mengerjakan menggunakan definisi integral lipat 2, yaitu menggunakan integral Riemann. Langkah-langkah yang sebelumnya tadi, yang pertama kita akan menentukan bagaimana menggambar kurva dari suatu fungsi f, y sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 5 per 8, di mana kurvanya seperti pada gambar. Cara mengerjakan dengan langkah kedua yaitu membagi partisi sama besar. Pada gambar diketahui bahwa dibagi menjadi 15 partisi dengan ukuran yang sama, yaitu dibagi 2 satuan. Dari situ diperoleh luas alas dari suatu kurva, yaitu sisi kali sisi, 2 kali 2 sama dengan 4. Duanya dari mana? 2 diperoleh dari bagian per partisi yang dibagi menjadi 2 satuan. Langkah yang ketiga yaitu mencari titik tengah dan mensubstitusikan ke dalam suatu fungsi. Yang pertama, titik tengah setiap partisi. Di situ diketahui dibagi menjadi 15 partisi. Sedangkan R yang pertama yaitu dari batasan X-nya 0 sampai 2 dan Y-nya dari batasan 0 sampai 2 juga. Nah, titik tengah X-nya 1 dan Y-nya 1 sampai ke partisi ke-15 dengan batasan X-nya 0 sampai 6 dan batasan Y-nya 0 sampai 10 dengan titik tengah X-nya 5 dan Y-nya 9. Kita sudah mencari titik tengah dari suatu partisi, kemudian kita mensubstitusikan ke fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 5 per 8. Kita substitusikan satu per satu dari suatu partisi. Kan kita sudah ketemu titik tengahnya. Yang pertama kita ketemu x nya 1, y nya 1, kita masukkan ke fungsinya. X nya dimasukkan 1, y nya juga dimasukkan 1. Yang R pertamanya itu 2 plus 1 plus 5 per 8 sama dengan 8 per 8 sampai pada partisi yang ke-15 sama juga kan X nya ketemu 5 dan Y nya ketemu 9 sampai fungsinya ketemu 176 per 8.
dibagi menjadi 15 partisi. Jadi jumlah dari partisi pertama sampai partisi ke 15 dari suatu fungsi f x k, y k dA. Maka kita hanya memasukkan saja, tadi kita sudah mencari titik tengah dari suatu partisi atau setiap partisi, kemudian kita mensubstitusikan ke fungsinya. Jadi di sini kita hanya memasukkan saja, yaitu ketemu 8/8 AR1 plus 16/8 AR2 sampai dengan 136/8 AR15. AR1 plus AR1 sama dengan AR2 sampai dengan AR15 sama. Apa sih itu AR1 sama AR15 itu merupakan nilai standar dari suatu kurva tadi yang sudah kita ketahui bahwa luasnya ketemu 4. Maka diperoleh hasil yaitu 4/8 dikali 8 plus 16 plus 32 plus 56 sampai plus 136. Kenapa kok 4/8? Tadi dikali 4 semuanya, maka kita bisa mendistribusikan, yaitu ketemu hasil 4/8 kali 920 sama dengan 460. Maka dari perhitungan integral Riemann kita ketemu 460. Cara pengerjaan yang kedua dengan menggunakan nilai eksak. Diketahui suatu integral cepat f x, y, z harus dimasukkan batasannya sama 10 dan batasan 0 sama 6. Dimana fungsinya yaitu 2x kuadrat plus y kuadrat plus 5/8 dx dy. Yang pertama kita mengerjakan yang dx dy dengan batasan 0 sampai 6. 1/8 itu kita keluarkan menjadi 1/8, yaitu konstanta. Terus 2x kuadrat plus y kuadrat plus 5 kita kerjakan mendapat 2/3 x pangkat 3 plus x y kuadrat plus 5x. Kenapa kok y kuadratnya hanya ditambahkan saja? Karena di situ integralnya terhadap x, maka yang variabel y kuadrat hanya ditambahi dengan x. Kemudian kita mensubstitusikan x dengan 6 dan 0. Diperoleh hasil seperti gambar tersebut, yaitu mendapatkan hasil 1/8 dikali 144 plus 6y kuadrat plus 30. Kemudian kita sederhanakan 1/8 dikali 174 ditambah 6y kuadrat, kemudian dikali 1 mendapatkan 174/8 plus 6y kuadrat per 8, atau kita sederhanakan menjadi 87/4 plus 3y kuadrat per 4. Sedangkan dengan batasan yang kedua, yaitu dengan batasan 0 sampai 10 dengan fungsi 87/4 plus 3y kuadrat per 4 dy, kita integralkan dulu fungsinya, yaitu menjadi 87/4y plus 3/12 y pangkat 3. Kemudian kita substitusikan y-nya menjadi 10 dan 0. 0 kalau dikalikan hasilnya tetap 0. Maka disubstitusikan ke 10 mendapatkan hasil 870/4 plus 1000/4. Kemudian disederhanakan menjadi 435/2 plus 250. Kita samakan penyebutnya menjadi 935/2 atau sama dengan 467/1/5. Maka nilai eksak ketemu 467/1/5. Dari perhitungan integral Riemann dan nilai eksak terjadi perbedaan antara keduanya. Integral Riemann ketemu hasilnya 460 dan nilai eksak ketemu hasilnya 467,5. Hal itu terjadi karena tinggi balok ditentukan dari titik tengah suatu partisi. Apabila jumlah partisi sedikit, maka tinggi balok tersebut tidak benar-benar pada titik
alfa. Semakin banyak partisi akan semakin akurat hasilnya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sintaks derivat 2. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.